Sutra Tangerang, Dr. Linus Bukit Wetan. Halo Dr. Linus. Selamat pagi Uli dan Brava listeners. Dok, kalau udah mendekati bulan yang akhirannya di akhir tahun nanti kan itu biasanya banyak yang ini ya, yang wedding ya Brava listeners. Kalau misalnya kita bicara soal timeline perawatan gigi nih yang perlu dilakukan sebelum hari H. Nah, gimana nih kalau ini jadi topik kita pagi ini nih, Dok? Pagi ini saya akan membahas topik yang seru karena sebentar lagi sudah mau bulan berakhiran di mana baik teman-teman kita yang akan menikah, yaitu tips perawatan gigi sebelum hari H beserta timelinenya. Biasanya saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang paling dekat 1 minggu sebelum hari H, 1 sampai 6 bulan sebelum hari H, dan di atas 6 bulan. Untuk yang paling dekat yaitu 1 minggu sebelum hari H, biasanya pengerjaan yang dilakukan tidak membutuhkan dental lab. Contohnya seperti pembersihan karang gigi atau scaling, kemudian penambalan gigi, bleaching atau pemutihan gigi, dan direct veneer karena langsung dikerjakan di pasien menggunakan bahan tambalan komposit. Untuk yang 1 sampai 6 bulan sebelum hari H, biasanya pilihan perawatannya lebih banyak, seperti gigi palsu, cekat, perawat atau sorong gigi palsu lepasan, indirect veneer, karena semuanya butuh pengerjaan di dental lab, membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu untuk amannya. Kemudian perawatan saluran akar gigi membutuhkan beberapa kali kunjungan juga. Jadi harus jauh-jauh hari, kecuali kalau misalnya giginya sakit bisa kita rawat untuk emergency tetapi belum selesai. Merapikan gigi dengan menggunakan braces atau clear aligner biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan untuk kasus-kasus yang sangat sederhana. Untuk kasus-kasus sulit biasanya di atas 1 tahun. Pencabutan geram bungsu juga membutuhkan penyembuhan sekitar 1 minggu lebih. Pada beberapa kasus ada gigi yang biasanya sudah pernah dilakukan perawatan saluran akar gigi menjadi berwarna rada kehitaman. Itu bisa dilakukan internal bleaching. Jadi pemutihan giginya dari dalam gigi. Ini khusus gigi yang sudah pernah dirawat saraf ya, jadi giginya sudah mati. Kalau misalnya giginya belum mati, biasanya bleachingnya dilakukan di luar gigi. Untuk pencabutan gigi dan pembuatan gigi palsu juga membutuhkan penyembuhan dari gusi tersebut. Karena itu biasanya dimasukkan di range waktunya 1 sampai 6 bulan sebelum hari H. Kalau di atas 6 bulan, pilihannya lebih baik lagi. Misalnya implan gigi. Kenapa implan gigi saya masukkan kategori 6 bulan? Karena 3 bulan pertama itu kita perlu melakukan evaluasi apakah implannya menyatu dengan tulang atau tidak. Kemudian untuk merapikan gigi dengan kasus-kasus yang medium atau sulit, biasanya membutuhkan waktu di atas 1 tahun. Ada juga misalnya bedah ortognatik. Misalnya kalau orang bilang, orang bawahnya cameh, tapi tidak bisa melakukan perawatan kamuflase dengan perawatan ortodontik, biasanya harus melakukan bedah. Itu membutuhkan waktu juga untuk penyembuhannya. Dan perawatan lain tergantung dari kasus Anda. Mantap, tahan dulu Dr. Linus, kita sambung sebentar lagi obrolannya Brava listeners, tentunya di Good Day Jakarta. Yo, the smoothest sound on radio. Good morning Brava listeners. Pagi ini ngobrolin mengenai kesehatan gigi. Gimana story Anda menjaga kesehatan gigi, especially after 30 ya Brava listeners ya. Pagi buat Hedi, rutin ke dokter gigi untuk pembersihan plak, biasanya 2 bulan sekali katanya. Wow, 2 bulan sekali, rajin sekali ya Hedi ya, mantap mantap. Ada Fania, kalau saya ngurangin makan yang manis-manis, makan es krim, dan rajin kontrol ke dokter gigi katanya. Oke, kita ngobrol ya dengan dokter gigi praktek pribadi di Sunrise Garden, Jakarta Barat, dan Alam Sutra Tangerang, dokter gigi Linus Bukit Wetan. Halo dokter Linus. Selamat pagi Uli dan Brava listeners. Dok, kalau bicara soal merawat gigi, sebetulnya ada hal-hal yang spesifik nggak sih yang perlu kita lakukan, terutama bagi usianya yang after 30 gitu ya? Gimana tuh dok? Kalau perawatan gigi di atas usia 30 tahun sih sebenarnya mudah saja. Dan pasti kalau saya bilang sikat gigi 2 kali sehari, pembersihan karang gigi, check up rutin ke dokter gigi, berapa listener sudah sering dengar. Tapi kasus-kasus apa yang spesifik yang sering ditemuin pada usia 30 tahun ke atas? Yang nomor 1 paling banyak adalah gigi sensitif. Karena cara sikat gigi kita yang salah. Biasanya kalau bulu sikatnya tidak keras, terus sikat giginya tidak kencang, berarti tidak bersih. Sebenarnya itu malah merusak gigi. Baiknya kita ganti bulu yang soft, perbaiki cara sikat gigi. Biasanya gigi sensitif itu karena leher giginya terbuka, terekspos. Karena cara sikat gigi kita yang salah dan terlalu keras. Yang nomor 2 sering saya temuin itu adalah gusi bengkak akibat gigi geraham bungsu mau tumbuh tetapi tidak ada tempat. Dan biasanya itu kambuhan. Setelah minum obat sembuh, kemudian setelah itu kambuh lagi. Ya sebaiknya kalau udah sering kambuhan diangkat gigi geraham bungsunya.
Kemudian sisanya baru gigi sakit karena berlubang, warna gigi yang kuning karena minum kopi, teh, rokok. Memang warna gigi kita semakin bertambahnya usia akan sedikit berubah menjadi lebih kuning. Ya, karena kita itu sering makan minuman yang berwarna. Solusinya gampang saja. Sebenarnya kita membersihkan secara rutin atau ditambah dengan bleaching. Kemudian baru ada gigi yang berjejal atau crowding. Karena kenapa kita harus merapikan gigi yang berjejal atau crowding itu? Karena pembersihan giginya lebih sulit. Kalau sudah dirapikan, pembersihan giginya maupun perawatan gigi akan lebih mudah. Mantap, terima kasih. Seperti biasa, penjelasannya menarik sekali dari Dr. Gigi Linus Bukit Wetan. Silakan follow Instagram dari Dr. Linus di @drglinus. Saya sudah follow dan Anda juga bisa meluncur ke www.linusdentalcare.com. Semoga bermanfaat. Thank you. See you again on the next Brava Talk.